susah diangkat susahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi ibu semangat, belum selesai majalahnya. Siapa punya suara ibu? Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sebahagian jamaah yang rutin setiap hari Ahad bertanya-tanya kenapa zikir kita dipindahkan hari ini. Zikir kita yang pertama dipindahkan hari ini, nanti Ahad berikutnya masih di sini. Setelah Lebaran baru lanjut di sana. Apa sebabnya? Yang pertama menghormati keputusan pemerintah karena PPKM pinggir jalan terlalu ramai. Jadi ada protokol-protokol apa yang lewat sehingga ya. Jadi kita pindahkan di sini alhamdulillah supaya jamaah juga majelis taklim Shiratal Mustaqim yang ada di lingkungan sini lihat juga kegiatan kita, apa yang biasa kita bikin di sana, inilah yang kita bikin di sini. Jadi ibu-ibu majelis taklim yang ada di Tondro, di sini juga ada namanya Majelis Taklim Shiratal Mustaqim. Beliau yang membantu imam rawatib kita, Ustaz Mahmud. Beliau membantu anak-anaknya, membantu kita. Insya Allah kita doakan jamaah yang ada di sekitar sini selalu istiqamah. Amin. Doakan jamaah kita yang ada di lingkungan Mangasa ini selalu dilimpahi rahmat inayah dan berkah. Kita harus bersinergi antara pusat dengan cabang. Kita harus saling kompak. Tidak ada dusta di antara kita. Kita harus menjalin menyongsong kehidupan. Karena kita semua mau jalan di jembatan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Siapa yang mau lewat di jembatan Ihdinas Shiratal Mustaqim, hilangkan iri dan dengki di dalam hati-hati sanubari kalian. Siapa yang ingin diberikan jembatan Shiratal Mustaqim, yang dimana ketika kalian berdiri di tepian Shiratal Mustaqim, disitulah Allah akan memberikan jalan, yaitu jalan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus. Kalau jalan yang lurus kita tempati, kalau wadah kita sudah baik, tempat kita sudah baik, apalagi yang kita mau cari kalau bukan hati ini yang dibersihkan. Tempatnya enak, enak tidak tempatnya? Lihat danau di samping kanan kita, di depan kita ada lapangan, di belakang kita ada padepokan. Yang mau bakar ikan beli ikan. Betul? Betul apa betul? Oh jemaah. Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kau pungkiri? Kata Allah, nikmat mana lagi? Nikmat apa yang kita mau cari? Ketika kita ingin mencari surga Allah tidak ada di mall. Surga Allah tidak ada di pasar. Surga Allah tidak ada di rumah-rumah kalian. Surga Allah ada di dalam masjid. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Surga Allah itu tidak jauh, saudara. Tidak jauh. Jauh bagi kalian yang belum mendapat hidayah dan hidayah. Tapi ketika kita sudah terpancar di hati sanubari kita, maka surga itu dekat bagi kita. Yang jauh itu kalian, bukan surga. Surga itu dekat. Yang kalian semua jauh dari surga. Kalian selalu mau menghuni neraka. Neraka itu dibayar, tidak gratis. Ya. Ayo hadirun. Ini ada juga yang pintar ceramah sini. Nah, kedua, lingkungan kita ini tidak lama lagi, kurang lebih sekitar 1 minggu lagi lebih. Kalau tidak hari Selasa kita melaksanakan Idul Adha. Itu yang dikasih uang yang banyak. Jangan disimpang uang tadi Pak. Ibu, yang banyak tabung uang tak kasih keluar, beli kambing, beli sapi, bagi-bagi itu, karena itu yang sebenarnya uang yang keluar. Jangan sengke-sengke.
Ibu, kasih keluar, bukan sekarang. Kasih keluar, Pak. Siapa di antara kalian yang mampu berkurban? Ini kata Allah. Siapa di antara kalian yang mampu berkurban, lantas dia tidak berkurban, maka ingat akan ada Allah berikan kurban. Entah kalian diambil anak menjadikan kurban. Ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Ada yang ingat? Hah? Kira-kira mau dipotong anak tak setiap tahun? Siapa yang mau dipotong anaknya setiap tahun di sini? Hah? Tidak ada. Jangankan dipotong, anak meninggalkan kita saja itu bagaimana sedihnya seorang ibu. Kalau anak meninggalkan kita menuntut ilmu, maka jangan keluarkan air mata. Tapi kalau anak meninggalkan kita di dalam rumah mencari pergaulan bebas, maka disitulah kita harus keluarkan air mata. Pernah melihat tangan tak bicara? Di sini ada yang pernah bicara sama tangannya tidak? Hah? Ada yang pernah bicara sama tangannya? Sudah berapa banyak amalia yang pernah kita lakukan dengan tangan kanan dan kiri kita? Sudah pernah bicara sama mata tak di sini? Hah? Semua ini punya mata, punya pendengaran. Mata punya hak, telinga punya hak, bibir punya hak, lidah, hati, kalbu punya hak. Semua unsur tubuh di dalam jiwa raga kita punya hak. Maka semua akan bicara nanti sebelum dia berbicara di depan kita. Makanya kalau zikir itu luar biasa. Tadi saya ini SMS banyak sekali, WA masuk di HP, di mana zikir, di mana zikir. Mungkin ada 10 kali saya share di WA bilang zikir di mana yang kayak. Itu susahnya kalau mau cari surga. Di mana zikir, di mana zikir. Susah dapat pintu surga. Ada orang bilang jauh, jauh tak itu dari rumah ke sini tidak seberapa. Bagaimana jauhnya saya waktu menuntut ilmu, bayar Pak lagi. Kita ini gratis cari ilmu. Saya dulu bagaimana cari ilmu, Ibu, ilmu itu susah. Jadi kalau ada wadah untuk mencari ilmu, datangi, karena gratis. Sudah itu lagi kita tidak dituntut. Bagaimana itu para wali-wali, para ulama kita menuntut ilmu, dikirim jauh-jauh. Anak tak umur 7 tahun, 10 tahun sudah ditinggalkan. Nanti dia sudah dewasa baru pulang. Itu susahnya orang cari ilmu. Ya, itu susahnya cari ilmu. Jadi kalau dibilang jauh di Malengkeri sama rumah tanda sebanding dengan jauhnya dulu saya pergi cari ilmu. Keliling Ibu, bayar lagi. Bayar itu orang cari ilmu. Sekolah bayar beli bukunya, beli ininya, beli itunya. Sekarang sudah banyak majelis-majelis ilmu. Datangi majelis ilmu walaupun di mana lorong-lorong kecil, masuk itu majelis ilmu. Supaya apa? Supaya kita dapat bekal di yaumil akhirat nanti. Dapat bekal. Kalau kita tidak mengejar ilmu, siapapun di antara kalian yang sudah berniat tadi ingin menuntut ilmu dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumahnya, semua langkah-langkahnya dihitung dan dilipat gandakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tidak ada sia-sia itu langkah-langkahnya. Tidak ada yang rugi. Debu yang melekat di jilbabnya, debu yang melekat di bajunya, debu yang melekat di romnya, di tasnya, semua akan bersaksi di yaumil akhirat nanti. Dan debu-debu itu akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Rabb, dulu aku hidup di dunia, bajuku ini pernah dibawa berzikir sama fulan bin fulan. Baju ini. Kira-kira kalau bicara baju tak sekarang dah heran kita tidak? Hah? Masih mau pakai baju tak kalau bicara ini? Seandainya itu baju di lemari bisa kita dengar bicaranya, maka mungkin tidak ada di baju yang kita pakai. Itu baju berlomba-lomba. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin Isra dan Mi'rajkan, Nabi ketika Isra dan Mi'rajkan,
buruk. Ada yang tahu buruk? Buruk itu satu kendaraan. Buruk itu berada di atas. Ini buruk. Semua buruk yang ada di surga minta sama Allah, semoga saya yang dipakai sama Nabi, semoga saya yang dipakai sama Nabi. Ini buruk semua. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Nabi pilih saya. Mudah-mudahan buruk ini Nabi pilih saya. Singkat cerita, ketika Nabi sudah disuruh pilih oleh Allah untuk menuju Sidratul Muntaha, di mana ketika Nabi memilih buruk-buruk yang subur. Buruk-buruk itu ada yang gemuk dagingnya, sama seperti ini. Kalau kita mau berkurban, jangan cari yang kurus dikurbankan, cari yang gemuk. Begitu Nabi melihat buruk berkumpul, maka Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, pilihlah salah satu kendaraan yang kau lihat di depan matamu. Maka seketika Nabi melihat itu buruk semua dalam hatinya, semoga saya yang dipilih oleh Nabi, semoga saya yang dipilih oleh Nabi. Singkat cerita, Nabi pilih buruk yang paling jelek di antara semua yang ada buruk. Semua Nabi pilih yang paling jelek, kurus, kotor kulitnya. Itulah yang dipakai oleh Nabi berkendara, naik di hadapan Allah. Kenapa di dalam kisah tidak ada satupun Nabi, tidak ada satupun Nabi yang mampu melihat wajah Sang Pencipta alam? Tidak ada satupun Nabi yang dapat memandang keesaan Allah. Tidak ada satupun Nabi yang mampu bercakap yang membuat alam semesta ini, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mampu melihat. Tapi Nabi diundang khusus oleh Allah, dipanggil khusus oleh Allah, karena Nabi ingin dihibur oleh Allah, ingin diberi kebahagiaan oleh Allah, agar kegelisahan, kegundah gulanahan yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW hilang. Maka Nabi diajak bertamasya bukan di Malino, Nabi diajak bertamasya bukan di Galeson, Nabi diajak bertamasya bukan di Bantimurung, tapi Nabi diajak bertamasya dari langit 1 sampai langit ke-7. Dari langit ke-7 bertemulah Sang Pencipta alam, yaitu baginda yaitu Allah Jalla. Bayangkan, kenapa ketawa suku Galeson? Ada yang pernah Galeson? Wah, ketika itu, Nabi Musa saja minta sama Allah ingin dipertemukan. Nabi bilang, Allah, tunggu dulu, sebelum kau lihat itu pandanglah gunung. Maka gunung yang dilihat Nabi Musa itu tidak mampu melihat keesaan Allah. Tidak mampu melihat keesaan Allah. Begitu Nabi naik menghadap, Nabi tidak sendiri. Kalau di sini Ibu, sendal tak bisa dipakai masuk misi atau tidak? Bisa tidak? Sendal. Makanya terompa Nabi. Bahkan Jibril alaihi salam mengantar Nabi Muhammad di depan pintu Ars. Ketika Jibril alaihi salam memegang tangan Nabi di pintu Ars, Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, cukup saya sampai di sini." Nabi Jibril sama Nabi, "Tidak mampu kawal sampai di depan. Satu langkah lagi kakiku ya Rasulullah kulangkahkan, maka hancur dan binasalah saya melihat keesaan Allah." Ini Jibril tidak mampu melihat Allah. Nabi bersama apanya? Bersama terompanya. Terompa itu sendal namanya.
ekonomi masuk, untuk ladang, untuk menambah. Apa yang ditambah? Bukan uang kita. Yang tidak baik, maka rubahlah menjadi baik. Hijrah artinya dari tempat yang gelap menuju ke tempat yang terang. Itu hijrah namanya. Kalau saya ditanya, hijrah itu mudah, yang susah adalah istiqamah. Istiqamah juga kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka keistiqamahan itu akan kembali kepada dasarnya, yaitu tidak mengerjakan perintah Allah. Yang terakhir, mari saya mengajak kepada seluruh jamaah, baik bapak dan ibu-ibunya, untuk senantiasa selalu mengingat Allah, untuk senantiasa menjaga hati kita, untuk senantiasa mengisi tabungan-tabungan kita di alam akhirat nanti. Karena dunia yang kita tempati ini, karena dunia yang kita pakai untuk mencari rezeki, bukan itu sebab yang menyelamatkan kita, tapi sebab dan musabab yang kita diberikan oleh Allah keselamatan adalah ahdum minan nas wa ahdum minallah. Jangan pernah kalian buat persoalan di hadapan saudaramu, dan juga jangan pernah kalian mengingkari perintah Allah. Harus imbang. Imbang itu kalau di pengadilan timbangannya rata. Ya, kalau di pengadilan maka timbangannya rata. Makanya yang paling pertama masuk pintu neraka itu adalah hakim dan pengadilan. Kalau kita mau lihat, orang yang pertama masuk neraka bukan orang yang suka minum, bukan orang yang suka berzina, bukan orang yang bagaimana, tetapi orang yang suka masuk. Yang pertama kali masuk di pintu neraka adalah orang yang suka menghakimi di dunia, yang tidak jujur cara menghakimi, yang tidak jujur cara menghakimi. Jadi kalau yang banyak uangnya biar salah bisa benar. Ini nanti yang dibalau-balogi, dipukul, dipalu. Ada lagunya itu? Ya? Dipukul, dipalu sehari-hari. Hah? Dipukul sehari-hari. Siapa yang mau dipukul? Tidak. Dipalu-palui? Tidak. Semua bilang tidak. Pasti. Insya Allah, mari kita sejenak bermuhasabah, berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan di hari ini jangan hilangkan cinta-cinta kalian. Apa cinta yang tidak ada syaratnya? Ada yang tahu? Adakah cinta yang tidak bersyarat? Mencintai Allah dan Nabi-Nya tidak punya syarat. Selain dari itu ada syarat, tinggi uang penaikan. Betul. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila di antara kita ada yang tersakiti dengan kata-kata saya, itu datang dari saya. Kalau ada kata-kata yang kita bisa petik di hari ini, itu pun datang dari Allah. Kenapa saya ketawa? Kurang dan lebih